Pelatihan WBA Speed Reading yang diselenggarakan oleh Padepokan Holak Halik bukan hanya sekadar pelatihan, tapi juga sebuah pengalaman yang membuka wawasan baru bagi siswa-siswi MTS Bina Skill Arodliah. Metode ini mengajarkan mereka cara membaca dengan cepat sekaligus memahami lebih baik, sebuah keterampilan yang sangat dibutuhkan di era serba cepat seperti sekarang. Dalam video ini, kita akan menyaksikan testimoni dan mendengar langsung kisah inspiratif dari para peserta yang telah merasakan manfaat besar dari pelatihan ini. Mari kita simak bersama. Diterangkan itu bacanya tadi kok lari itu ya. Oh, itu ceritanya itu namanya Yang keras ya, yang keras. Ada namanya Sezi. Dia tuh seorang penggitar. Ketika suatu hari itu ada kayak konser. Si Harumi ini adalah penyanyi. Ya, saat mau konser itu Harumi tenggorokannya sakit. Setelah itu si Sezi, karena Sezi juga pintar menyanyi, jadi Sezi menggantikan posisi Harumi yang jadi penyanyi di situ. Terus yang si Haruminya yang jadi gitar, karena Harumi dan Sezi itu sama-sama bisa, keduanya bisa gitar, bisa nyanyi juga. Terus saat si Harumi gitar di tengah-tengah, dia lupa bahwa sebenarnya dia gitar itu tidak semahir Sezi. Untuk mbaknya ini bisa memperkenalkan dan gimana tentang metode Profesor Toya ini ya? Perkenalkan, nama saya Wilda Penjana. Dalam teknik baca ini, awalnya saya tidak bisa membaca dengan cepat. Dengan Profesor Maksum, saya bisa membaca dengan cepat kilat. Jadi, satu hari saya bisa membaca buku sekitar 12 sampai 20-an satu hari. Jadi, kalau saya sebelum membaca cepat, itu dengan metode ini saya senang karena bisa membaca cepat dan senang membaca. Alasan MTS Bina Skill ini itu memutuskan mengikuti pelatihan ini. Latar belakangnya adalah melihat perkembangan zaman sekarang, anak-anak itu paling anti dengan yang namanya buku. Akhirnya hanya suka di medsos, sedangkan sekolah Bina Skill ini adalah sekolah rintisan yang mempunyai fasilitas laptop seperti itu kan memang terbatas. Jadi kami ingin mengembalikan anak-anak itu kembali ke hitohnya gitu. Kita masih menguri-nguri yang bagus gitu ya, sedang baca buku. Jadi kan mereka senang memanfaatkan buku seperti itu. Kemudian budaya membaca buku, saya patah bahwa buku adalah cendela dunia. Jadi kalau mereka suka membaca buku, maka ilmunya jadi tambah, menjadi luas. Tidak hanya anak-anak yang tahu apa yang ada di era sekarang, bisa belajar di era-era yang telah lalu seperti itu. Dan anak-anak memang karena di era sekarang tidak suka buku, otomatis tidak suka membaca. Dan membaca itu sangat penting, kan dapat ilmunya dari situ. Ini sudah berapa tahun Bu sekolah ini? Sekolah ini berjalan 2 tahun, ya masih masa terus berbenah, meningkatkan, mengupgrade diri. Kita sekolah yang memang tidak pernah menolak anak-anak yang bagaimanapun keadaannya. Asalkan mereka adalah anak-anak yang niat belajar, yang semangat untuk belajar, kita akan terus mengupayakan sambil berikhtiar bagaimana mereka yang notabene di latar belakang sebelumnya anak-anak yang kurang berprestasi menjadi tahu bahwa mereka pasti bisa berprestasi, mereka adalah sesuatu yang istimewa dan hebat. Oke, bagaimana kesan pertama ya dengan terhadap pelatihan ini itu kesannya gimana? Luar biasa ya. Luar biasa karena menjadikan anak-anak yang awalnya itu ya seperti tadi, nggak seneng membaca buku, kita harus menyediakan media sosial. Akhirnya sekarang kembali ke buku pun mereka mau. Saya yakin media sosial juga oke gitu ya. Jadi hari ini dengan sistem yang seperti ini, saya saja menjadi sesuatu yang nggak zaman saya dulu ya kenal seperti ini gitu ya. Jadi mereka jadi anak-anak yang luar biasa, yang membaca semua hal seneng. Bukan hanya bisa, tapi mereka bahagia, seneng bahwa mereka bisa seperti itu. Jadi intinya poin yang saya terima pertama adalah mereka bahagia, mereka mampu seperti itu. Bukan terpaksa, bukan merasa terbebani, tapi mereka bahagia. Itu yang nomor 1. Anak-anak bahagia itu tujuan sekolah kami sebenarnya, bahagia mendapatkan ilmu. Terus
perubahan atau manfaat yang sudah mulai dirasakan dari 2 pelatihan kemarin itu apa Bu yang dengan lihat itu? Saya lihat mereka haus buku. Jadinya mereka selalu kalau lihat buku yang awalnya, aduh apa itu gitu ya, menjadi sesuatu yang menarik. Mereka berkeroyok, mereka saling pengen mencoba dirinya sendiri. Ternyata saya bisa. Pengen lagi, makin tertantang. Itu yang memang jiwa-jiwa pejuang itu yang pengen saya tumbuhkan di anak-anak. Dan itu semoga nular ke semuanya gitu. Jadi mendadak harus buku gitu. Iya, mendadak. Ya semoga ini istiqomah sih. Semoga ini terus gitu berkesinambungan, tidak hanya saat ini, selamanya. Makanya kita akan terus berusaha untuk menjadi fasilitator buat mereka, terus menjadi apa namanya, anak-anak yang senang dengan ilmu dan membaca. Terus menurut Anda seberapa relevan metode ini dalam membantu siswa meningkatkan kemampuan belajar mereka di era yang serba cepat ini, informasi yang serba cepat ini? Ya, sangat berperan sekali, sangat mendukung karena di era sekarang anak-anak bahkan jauh dari buku, jauh dari ilmu. Mereka hanya melihat, mereka memang bisa mengakses semua negara, seluruh dunia, tapi nang ilmu-ilmu mereka merasa bosan karena tidak menarik. Tapi insya Allah dengan seperti ini mereka bisa beda dengan yang lain, mampuannya yang mereka juga percaya diri, mereka unik gitu ya, merasa mereka itu spesial. Jadi dari situ tidak sengaja mereka dapat banyak ilmu. Kalau ini memang benar-benar berjalan ke anak-anak, membawa efek positif, tidak ada salahnya kita teruskan, kita tidak lanjuti untuk terus menjadikan anak-anak ini semakin anak-anak yang berilmu. Oke, terima kasih. Terakhir mungkin ada kata-kata motivasi yang perlu diucapkan, monggo Bu. Nah, bisa dicoba metode ini, metode yang sangat relevan, sangat menjadikan anak-anak bahagia, anak-anak menjadi positif. Itu yang utama, anak-anak menjadi anak-anak yang positif, mereka bangga dengan dirinya, mereka bahagia dengan kemampuannya. Metode ini sangat saya bersyukur dipertemukan dengan metode ini. Itu saja dari saya.